Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Sofwan Jauhari dalam serial video pendek tentang kajian fikih bisnis, ekonomi, dan keuangan. Judulnya seperti yang tadi sudah kita lihat, yaitu jual beli bukan sebagai profesi yang terbaik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sering mendengar ya dari banyak orang, ya sebagian masyarakat awam, sebagian juga ustadz-ustadz, yang mereka menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu adanya pada dagang. Dan dagang itu yang dimaksud adalah jual beli. Sehingga mereka sering mengatakan bahwa jual beli, dagang itu merupakan profesi yang terbaik. Profesi yang paling dicintai oleh Islam. Mereka sering menyatakan demikian. Ya. Bahkan mereka juga sering melansir katanya, ya kata mereka, kata yang saya dengar, saya bilang mereka ya ini nggak jelas ini sebenarnya siapa. Jadi banyak yang menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah dagang. Saya coba mencari-cari, lah ya, hadis tentang itu. Sampai sekarang saya belum ketemu. Saya tidak mengatakan hadisnya tidak ada, ya, tapi saya belum menemukan hadis yang menjelaskan itu. Ketika saya searching kata tis'atu asyar, 9 dari 10, itu paling-paling saya menemukan kata-kata ini. Kata Umar, tarokna tis'ata asyaril halal makhafatir riba. Kata Umar, kami meninggalkan 9 dari 10 hal yang halal karena takut riba. Artinya, tidak semua yang halal itu boleh kita ambil. Kenapa? Takut jangan-jangan itu mengandung unsur riba. Begitu. Saya sering mengatakan dalam kajian fikih saya, tidak semua yang halal itu boleh kita kerjakan. Contohnya, contohnya nikah tanpa izin orang tua buat laki-laki, tapi jangan bilang-bilang ya. Laki-laki itu kalau nikah tanpa izin orang tua, nggak pakai wali kan nikahnya sah saja, halal. Tapi gimana kalau dijalanin? Jangan bilang dari saya nanti ya. Jadi saya tidak menganjurkan loh ya. Saya memberikan contoh kali ini bahwa tidak semua yang halal itu boleh dikerjakan. Tidak semua hal yang mubah itu layak kita kerjakan. Contohnya lagi, sholat pakai kaos oblong yang kelihatan ketiaknya, ya. Itu kan sholatnya sah. Buat laki-laki ini maksud saya. Kan udah nutup aurat. Apa boleh kita kerjakan? Jangan, enggak layak. Nah, kata Umar, 9 dari 10 yang halal itu pun kami tinggalkan. Nah, intinya, saya tidak menemukan kata-kata 9 dari 10 itu di dalam hadis-hadis yang saya punya software atau aplikasi, saya tidak menemukannya. Jadi saya tidak menyatakan hadis ini ada atau tidak ada, tapi saya mengatakan saya belum tahu, saya belum menemukan hadis yang menjelaskan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah dari jual beli. Nah, ya, tolong dicatat baik-baik. Saya tidak ingin mengharamkan, saya tidak ingin menyesatkan orang-orang yang mengatakan 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah jual beli. Tidak, ya. Tapi saya cuma ingin menjelaskan bahwa saya belum menemukan hadisnya. Baik. Berikutnya, saya pernah membaca satu buku fikih ya yang menjelaskan bahwa ternyata profesi yang terbaik itu menurut ahli fikih ternyata kok pertanian. Saya sempat kaget itu, pertanian. Kenapa pertanian? Akhirnya saya baca itu buku fikih, singkatnya adalah di antara alasan para ulama menyatakan bahwa pertanian itu lebih baik. Profesi yang terbaik itu adalah petani. Kenapa? Karena zakatnya petani itu lebih besar daripada zakatnya pedagang. Nah, kita mencari rezeki, itu kan untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surah Ad-Diyat yang udah hafal semua. Nah, jadi di antaranya apa? Untuk zakat, untuk sedekah. Nah, ternyata zakatnya petani itu menurut hadis ini fi ma saqatis sama wal uyunu al usyur wa fi ma suqiya bin nadhi nisful usyur. Jadi kalau ada pertanian yang diairin dengan langit dan mata air, artinya pertanian yang tidak pakai biaya lah gampangnya. Atau orang Jawa nyebutnya tani tanda hujan. Itu zakatnya 10%. Wa fi ma suqiya bin nadhi
nisful usur. Tapi kalau pertanian itu pakai biaya, maka zakatnya 5%. Nah, zakatnya perdagangan berapa? 5%. Iya ya, masuk akal. Masuk akal. Yang zakatnya lebih banyak itu lebih baik di sisi Allah. Baru dari sini saja saya sudah paham bahwa iya, ternyata jual beli itu bukan merupakan profesi yang terbaik. Dia baik, tapi apakah dia terbaik nomor satu begitu? Nampaknya ini nggak tepat begitu ya. Jadi pendapat yang menyatakan bahwa jual beli sebagai profesi yang terbaik ini perlu dipertanyakan begitu. Oke, kemudian setelah itu saya juga mencari-cari hadis ya, mencari hadis terkait hal ini. Akhirnya saya menemukan hadis ini. Ya, saya menemukan hadis ini. Silakan ya kita lihat hadisnya yang menjelaskan bahwa ketika Rasulullah ditanya, profesi apa sih yang terbaik itu? Ya, ternyata jawab beliau apa? Yang pertama adalah amalur rojuli biyadihi. Ini hadisnya ya. Barulah yang kedua wa kullu bai'in mabrur. Ini hadisnya. Lengkapnya hayul kasbi atyab wa au afdal. Ya Rasulullah, pekerjaan apa, profesi apa yang terbaik, yang paling utama ya Rasulullah? Ternyata beliau menjawab, amalur rajuli biyadihi. Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya. Kalau yang belajar bahasa Arab rada dalam, amila syai'an, itu artinya sona'ah. Ya, di antara maknanya itu. Jadi artinya apa? Sona'ah, as-sina'ah. Jadi orang membuat sesuatu dengan tangannya. Gitu. Jadi kalau menurut saya, Allah a'lam bishawab, profesi yang terbaik, yang harusnya umat Islam ini mau bekerja keras untuk mencapai derajat ini, yang kalau bahasa kerennya, ayo kita motivasi, kita rebut ya bidang ini. Bidang apa itu? Bidang industri, memproduksi sesuatu. Kalau jual beli itu jalurnya namanya distribusi. Jadi mana yang lebih baik, industri atau distribusi? Kira-kira begitulah ya. Saya melihat, kayaknya yang paling baik itu justru industri, bukan distribusi. Kalau bisa, kita kaitkan dengan buku yang tadi saya baca. Saya lupa bukunya, itu udah lama saya baca. Buku fikih tadi. Nah, yang menyatakan bahwa pekerjaan terbaik itu pertanian. Kalau begitu, industri yang terbaik adalah agroindustri, industri pangan. Ya. Jadi kalau bisa ini umat Islam, ayo dong, kita bareng-bareng terjun ke dalam industri pangan. Kalau bisa malah ayo dong, kita rebut nih pasar ya, industri pangan ini kita kuasai gitu. Jadi umat Islam ini perlu berpikir untuk menguasai industri pangan, jangan hanya mau terjun di dalam bidang distribusi saja. Ya. Jadi sebenarnya ini bukan hanya umat Islam, bisa bilang bangsa Indonesia itu loh. Bangsa Indonesia ini perlu bagaimana kita mencapai tahap swasembada pangan, ketahanan pangan. Kita itu kalau perlu makanan-makanan yang kita makan ini jangan kita impor dari negara lain. Beras, kedelai, apalagi itu, tepung, gula. Gimana ini semua bisa kita cukupi dalam negeri, ya? Karena ini adalah industri yang terbaik, profesi yang terbaik. Nah, kalau dalam sudut pandang Islam, menurut analisa saya, kenapa industri itu lebih baik daripada distribusi? Jadi artinya, sekali lagi saya tidak ingin memecah belah persatuan, saya tuh ingin mendorong dan memotivasi, ayo kita bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, jangan malas untuk terjun di bidang industri. Jangan malas untuk terjun di bidang pertanian. Kita perlu memotivasi umat Islam ini untuk mau terjun di bidang pertanian, di bidang industri. Kita gabungkan industri pangan. Kenapa? Kalau kita bisa ya terjun di bidang industri, seperti tadi saya tunjukkan dalam slide saya, minimal tuh ada 4 kekuatan industri. Kenapa dia menjadi lebih baik dibanding dengan pertanian? Yang pertama, karena industri itu sangat mempengaruhi budaya bangsa atau budaya masyarakat. Cara orang berpakaian itu tergantung industri garment. Ya, saya ingat awal-awal datang ke Jakarta itu orang yang pakai jilbab masih jarang, berpakaian busana muslimah jarang. Kenapa? Lah mau beli jilbab itu susah. Saya ingat awal-awal menikah itu juga ketika saya mau beli pakaian untuk istri saya, kadang-kadang harus susah sampai beli ke Jawa Tengah. Kenapa? Di Jakarta masih jarang.
Nah sekarang karena industri garment sudah banyak yang memproduksi busana muslimah, maka orang pakai jilbab udah banyak. Wanita artis selebritis pakai pakaian muslimah sudah tidak asing lagi sekarang. Jadi yang mempengaruhi budaya bangsa dan masyarakat itu adalah kaum industri. Ya. Cara orang apalagi makan itu juga dipengaruhi. Cara orang berbudaya dipengaruhi oleh apa? Industri film, oleh industri pangan. Orang mau makan apa? Kenapa orang sekarang lebih suka makan junk food? Karena industri, pabrik banyak yang memproduksi makanan-makanan yang sifatnya junk food. Jadi kalau kita mau mempengaruhi perilaku suatu bangsa, nah kita kuasai industri. Maka ada istilah dulu revolusi industri. Yang kedua, ketika kita terjun dalam industri itu berarti kita telah membantu orang lain memberikan peluang kerja. Yahuddu ala tu'amil miskin. Umat Islam menghafal semua surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Memberikan makan kepada orang miskin itu bisa dalam bentuk nasi bungkus. Tapi akan lebih bagus kalau kita memberikan kerjaan. Kalau kita ngasih nasi bungkus sekali itu doang. Tapi kalau kita ngasih kerjaan, membuka peluang kerja buat masyarakat, berarti kita akan sama dengan memberikan pintu kepada dia untuk bisa makan dan bahkan kepada keluarganya. Inilah kekuatan industri, bagusnya kita terjun di dalam industri. Ya. Yang ketiga, ini kalau memang pengusahanya muslim ya, dan tidak melanggar peraturan. Kita membuat industri, membuat pabrik, mendirikan pabrik ini bisa menjadi sarana dakwah yang powerful. Caranya kita mendeklar, salah tulisnya, mendeklar sebagai perusahaan syariah. Tidak dilarang. Kita boleh membuat perusahaan, apakah itu industri keuangan, industri IT, industri apa, ada undang-undang PT ada kok. Bahwasanya perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan sistem syariah itu diperbolehkan oleh negara kita Indonesia. Ya. Tidak dilarang. Saya tidak mengajak masyarakat ini menentang pemerintah, tidak. Kita mengikuti prosedur yang ada, aturan yang ada. Tetapi kita perlu belajar lebih dalam gitu loh. Supaya kita bisa memotivasi generasi-generasi setelah kita ini. Nah, mudah-mudahan orang-orang yang menjadi apa istilahnya ya, wira swasta yang terjun di dalam bidang industri dari masyarakat bangsa Indonesia ini lebih banyak. Sekarang ini yang saya dengar belum sampai 2%. Kita kepengin 10% dari bangsa Indonesia, ya, termasuk diantaranya umat Islam itu terjun di bidang industri. Begitu kira-kira ya maksud dari video saya ini. Yang terakhir adalah kita memberikan solusi agar keluar dari yang haram. Maksudnya gimana? Kalau kita tidak memproduksi produk-produk yang halal, akan ada produk yang haram. Kalau kita tidak membuat produk-produk yang sesuai dengan syariah, ada produk-produk yang tidak sesuai dengan syariah. Maaf, saya kasih contoh sekarang ya. Ini menjelaskan poin nomor 1 dan poin 4. Maaf ya, maaf. Contohnya adalah tempat kencing. Kencing di dalam Islam itu diwajibkan. Setelah kencing kita harus istinja, cebok. Tapi karena industri yang memproduksi alat-alat yang di toilet itu umumnya bukan orang yang berlatar belakang syariah, ya akhirnya apa? Sekarang itu trennya kalau orang kencing beli alat yang dipasang di hotel, di gedung-gedung tinggi yang mewah-mewah itu apa? Sekarang kan urinoirnya pakai sensor. Sensornya gimana? Begitu kita selesai pipis, barulah keluar airnya. Kalau mau cebok gimana? Susah. Desainnya itu ya, desain industri ini bukan mendesain yang bagaimana kita bisa menjalankan syariah ketika kita istinja, ketika kita buang air kecil. Malah kita didorong untuk pipis tidak usah cebok gitu lah. Coba kalau yang membuat, yang punya produksi ini berlatar belakang syariah. Kalau dia mengatakan, saya memproduksi alat-alat rumah tangga yang islami, saya memproduksi alat-alat toilet ya yang islami. Nah, maka gimana? Termasuk toiletnya pun cara kerja sensornya beda. Begitu kita datang pipis, begitu pipis selesai, air pipisnya berhenti, keluarlah air untuk istinja. Nah, ini contoh ya. Maka oleh sebab itu, para pemirsa semua, mari kita dorong bangsa Indonesia secara keseluruhan untuk mau terjun di bidang industri. Kita dorong anak-anak muda, generasi muda, supaya terjun, kuasai industri. Kita jangan impor terus, kita produksi. Di dalam negeri, kita pakai produk-produk di dalam negeri, khususnya produksi industri di bidang pangan. Demikian, ya. Mudah-mudahan video pendek saya ini bermanfaat dan memberikan solusi dan memberikan jalan yang lebih baik. Ya, insya Allah
orang-orang yang berpendapat bahwa jual beli sebagai profesi yang terbaik, saya tidak mengatakan yang sesat, bukan, tapi saya ingin mengajak kepada yang lebih baik. Ada yang lebih baik daripada jual beli, yaitu industri. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, video saya ini masih sangat sederhana, dibuat sendirian, ya. Tapi yang penting kontennya mudah-mudahan bermanfaat buat semua yang menyaksikan video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.